Firman Allah, maka berilmulah, tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya dari dosa-dosamu. Surat Muhammad ayat 19. Manusia setelah dirinya tertarik dengan gravitasi alam dunia fana ini, menggetarkan kesadaran dirinya akan kesadaran Zatullah, sehingga membuat dirinya tidak sadar lagi akan inti hakikat asal kejadian diri. Walaupun kediriannya, egonya, hawa nafsunya telah menjadi hijab atau dinding yang menutupi cahaya yang hak, namun ada yang tidak bisa ditutupi oleh kedirian atau ego dan hawa nafsunya itu, yaitu fitrah sucinya. Sebagai jembatan penghubung antara dirinya dengan Tuhannya, dan fitrah suci ini adalah kekuatan yang sangat lembut lagi halus, yang meliputi pada hayat, urif atau hidupnya. Saya menyebutnya dengan istilah sir batin. Tanpa tersadari oleh manusianya itu sendiri, sesungguhnya fitrah suci itu selalu memanggil-manggil dirinya untuk kembali kepada asal dirinya, masuk melalui pintu kesadaran Zatullah. Namun harus diingat, ada 9 hawa yang masuk pada dirinya melalui 9 gua yang terbuka lebar, telah membuat dirinya tidak lagi menghiraukan kata-kata fitrah suci tersebut pada hayatnya, urifnya, atau hidupnya. Sembilan hawa tersebut: pertama takabur, kedua sombong, ketiga tamak, keempat serakah, kelima iri, keenam dengki, ketujuh hasut, kedelapan benci, dan kesembilan dendam. Karenanya ada istilah untuk menutup 9 bagian tersebut, yaitu dengan sebutan babagan hawa songo, yang bertujuan untuk menutup 9 gua tersebut pada dirinya, agar ke-9 hawa itu lenyap dan tergantikan secara otomatis dengan 9 kesadaran yang sejati, yaitu pertama, la qadirun illallah, tiada yang maha kuasa selain Allah, yang meliputi zat, sifat, asma dan afalnya. Kedua, la muridun illallah, tiada yang maha berkehendak selain Allah, yang meliputi zatnya, sifatnya, asmanya dan juga afalnya. Yang ketiga, la alimun illallah, tiada yang maha mengetahui selain Allah, meliputi zat, sifat, asma dan afalnya. Keempat, la hayyun illallah, tiada yang maha hidup selain Allah, yang meliputi zatnya, sifatnya, asmanya dan juga afalnya. Yang kelima, la sami'un illallah, tiada yang maha mendengar selain Allah. Yang keenam, la basirun illallah, tiada yang maha melihat selain Allah. Yang ketujuh, la mutakallimun illallah, tiada yang maha berkata-kata selain Allah. Yang kedelapan, la fa'ilun illallah, tiada yang maha berlaku dalam gerak dan diamnya selain daripada Allah. Yang kesembilan, la maujudun illallah, tiada yang maha ada, yang di awal tiada permulaannya, sekaligus yang di akhir yang tiada perkesudahannya, dan tiada yang maha ada pada zahir dan batin selain daripada Allah, dan semuanya meliputi zatnya, sifatnya, asmanya dan juga afalnya. Saudaraku sang sejati, demi waktu dalam 24 jam sehari semalam, dari kita buka mata
sampai dengan tutup mata kembali. Sesungguhnya kita itu berada dalam kerugian yang nyata. Karena seiring dengan waktu dunia, kesadaran zatullah itu semakin terhijab atau terdinding oleh kedirian kita, ego kita, hawa nafsu kita, melalui 9 gua yang ada pada diri kita yang terbuka lebar. Kecuali mereka-mereka yang masuk dalam keamanan iman tauhid, dikarenakan ia telah menutup 9 gua pada dirinya tersebut, agar ke-9 hawa tersebut lenyap dan tergantikan secara otomatis dengan 9 kesadaran yang sejati. Kemudian setelah itu, fitrah sucinya dalam kesadaran zatullah akan membawa diri kita untuk berbuat kebaikan yang menjadi rahmat, serta saling berbagi, saling mengisi dalam kebenaran untuk memberikan pandangan tentang kesadaran zatullah. Kesadaran zatullah ini meliputi dan juga saling berbagi, saling mengisi dalam kesabaran kepada siapa saja, karena ia telah memandang dalam penyaksiannya akan gurumu adalah guruku dan guruku adalah gurumu. Kita sama-sama belajar kepada guru yang satu, yang tidak makan dan juga tidak minum, tidak tidur dan tidak pula mengantuk. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allah itu tertulis di dalam Al-Quran sebanyak 2696 kali. Apa kiranya hikmah yang dapat kita ambil mengapa begitu banyak nama Allah yang Maha Esa itu bagi kita? Allah Jad yang Maha Esa berpesan, "Wahai hambaku, janganlah kamu sekalian lupa kepada namaku." Maksudnya, Allah itu namaku dan Jadku, dan tidak akan pernah bercerai. Namaku dan Jadku itu Dia satu atau Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menurunkan mushaf kepada para nabi-nabinya, kemudian ditambah 4 kitab lagi yang telah diturunkannya. Semua itu rahasianya terhimpun di dalam Al-Quranul Karim, dan rahasia Al-Quranul Karim itu pun rahasianya terletak pada kalimat Allah. Begitu pula dengan kalimat La ilaha illallah. Jika ditulis dalam bahasa Arab ada 12 huruf, dan jika digugurkan 8 huruf pada awal kalimat La ilaha illallah, maka akan tertinggal 4 huruf saja, yaitu Allah. Makna kalimat Allah itu adalah sebuah nama saja. Sekalipun digugurkan satu persatu, nilainya tidak akan pernah berkurang, bahkan akan mengandung makna dan arti yang mendalam, dan mengandung rahasia penting bagi kehidupan kita selaku umat manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang paling sempurna. Allah jika diarabkan maka dia akan berhuruf dasar, alif lam di awal, lam di akhir, dan ha. Seandainya kita ingin melihat kesempurnaannya, maka gugurkanlah satu persatu atau huruf demi hurufnya. Gugurkan huruf pertamanya yaitu huruf alif, maka akan tersisa 3 huruf saja, dan bunyinya tidak Allah lagi, tetapi akan berbunyi lillah, artinya bagi Allah, dari Allah, kepada Allah lah kembalinya segala makhluk. Gugurkan huruf keduanya yaitu huruf lam awal, maka akan tersisa 2 huruf saja, dan bunyinya tidak lillah lagi, tetapi akan berbunyi lahu. Lahu ma fis samawati wal ard, artinya bagi Allah segala apa saja yang ada pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Gugurkan huruf ketiganya yaitu huruf lam akhir, maka akan tersisa 1 huruf saja, dan bunyinya tidak lahu lagi, tetapi hu. Huwal hayyul qayyum, artinya zat Allah yang hidup dan berdiri sendirinya. Kalimat hu ringkasnya dari kalimat huwa. Sebenarnya setiap kalimat huwa artinya zat. Misalnya qul huwallahu ahad, artinya
zat yang bersifat kesempurnaan yang dinamai Allah. Bagi Sufi, nafas kita yang keluar masuk selama kita masih hidup ini berisi amal batin, yaitu hu. Kembali nafas turun diisi dengan kalimat Allah. Ke bawah tiada berbatas dan ke atas tiada terhingga. Perhatikan beberapa pengguguran-pengguguran di berikut ini. Yang pertama, ketahui pula, jika pada kalimat Allah itu kita gugurkan lam pertama dan lam kedua, maka tinggallah dua huruf yang awal dan huruf yang akhir di pangkal dan di akhir, yaitu huruf alif dan huruf ha. Kalimat ini tidak dibaca lagi dengan nafas yang keluar masuk dan tidak dibaca lagi dengan nafas ke atas atau ke bawah, tetapi hanya dibaca dengan titik. Kalimat jika dituliskan dengan huruf Arab terdiri dua huruf, artinya dalam bahasa disebutkan intaha, kesudahan dan keakhiran. Seandainya saja kita berjalan mencari Allah, tentu akan ada permulaannya dan tentunya juga akan ada kesudahannya. Akan tetapi, kalau sudah sampai lafaz zikir maka sampailah perjalanan itu ke tujuan yang dimaksudkan. Selanjutnya gugurkan huruf awalnya, yaitu huruf alif, dan gugurkan huruf akhirnya, yaitu huruf ha. Maka akan tersisa dua buah huruf di tengahnya, yaitu huruf lam pertama dan huruf lam kedua. Kaidah para sufi menyatakan tujuannya adalah, jika berkata la, tidak ada Tuhan, illa, ada Tuhan. Nafi mengandung isbat, isbat mengandung nafi, tiada bercerai atau terpisah nafi dan isbat itu. Yang ketiga, selanjutnya, gugurkan huruf lam kedua dan huruf hu. Maka yang tertinggal juga dua huruf, yaitu huruf alif dan huruf lam yang pertama. Kedua huruf yang tertinggal itu dinamai alif lam latif, dan kedua huruf itu menunjukkan zat Allah. Maksudnya, ma'rifat yang semakrifatnya dalam artian yang mendalam, bahwa kalimat Allah bukan nakirah. Kalimat Allah adalah ma'rifat, yakni isyarat dari huruf alif dan lam yang pertama pada awal kalimat Allah. Yang keempat, mari kita gugurkan tiga huruf sekaligus, yaitu huruf lam pertama, lam kedua, dan hu. Maka tinggallah huruf yang paling tunggal dari segala yang tunggal, yaitu huruf alif, alif tunggal, yang berdiri sendirinya. Berilah tanda pada huruf alif yang tunggal itu dengan tanda atas, bawah, dan depan. Maka akan berbunyi A, I, U. Dan setiap berbunyi A, maka dipahamkan ada ayat Allah. Begitu pula dengan bunyi I dan U, dipahamkan ada ayat Allah. Dan jika semua bunyi itu A, I, U, dipahamkan ada ayat Allah. Berarti segala bunyi atau suara di dalam alam ini, baik itu yang terbit atau datangnya dari alam nasar yang keempat, tanah, air, angin dan api, maupun yang datangnya dan keluar dari mulut makhluk, ada ayat Allah. Penegasannya, bunyi atau suara yang datang dan terbit dari apa saja, kesemuanya itu berbunyi Allah, nama dari Zat yang Maha Esa. Sedangkan huruf alif itulah dasar atau asal dari huruf Arab yang banyaknya ada 28 huruf. Dengan demikian, maka jika kita melihat huruf alif, maka seakan-akan kita telah melihat 28 huruf yang ada. Lihat dan perhatikan sebuah biji pada tumbuh-tumbuhan. Dari biji itulah asal-usul segala urat, batang, daun, ranting, dahan, dan buah. Suhudul wahdah fil kasrah, suhudul kasrah fil wahdah. Artinya, pandang yang satu kepada yang banyak, dan pandang yang banyak kepada yang satu. Maka yang ada hanya satu saja, yaitu satu zat, dan dari zat itulah datangnya alam beserta isinya.
Al-Quran yang jumlah ayatnya 6.666 ayat akan terhimpun ke dalam suratul Al-Fatihah. Dan suratul Al-Fatihah itu akan terhimpun pada basmalah, dan basmalah itu pun akan terhimpun pada huruf ba. Dan huruf ba akan terhimpun pada titiknya nuqtah. Jika kita tilik dengan jeli, maka titik itulah yang akan menjadi segala huruf. Terlihat banyak padahal dia satu, dan terlihat satu padahal dia banyak. Selanjutnya, huruf-huruf lafaz Allah yang telah digugurkan, maka tinggallah 4 huruf yang ada di atas lafaz Allah tadi, yaitu huruf tasdid bergigi 3, dan di atas tasdid ada lagi 1 huruf alif. Langkah terakhirnya, gugurkan keseluruhannya, maka yang akan tinggal adalah kosong. La sautin wala harfun. Artinya, tidak ada huruf dan tiada suara. Inilah kalam Allah yang qadim, tidak bercerai dan terpisah sifat dengan jad. Sebenarnya, lafal alif lam lam ha mengandungi 1001 rahasia tersirat. Hanya yang mengaji dan mengkaji jualah yang mengerti rahasia sebenarnya. Kata para wali dan alim ulama bahwa lafaz Allah inilah yang sebenar-benarnya rahasia, terletak dia di dalam dirimu.